Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Sahabat setia channel Jejak Langkah, channel yang mengulas tentang sejarah. Kali ini kami berziarah ke makam salah satu penyebar agama Islam yang berada di Kediri. Berada di Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Dari Terminal Tamanan Kediri menuju barat hingga Pasar Semen. Setelah Pasar Semen ada pertigaan yang terdapat papan penunjuk makam Syekh Amir Hamzah. Lalu belok ke kiri atau ke selatan sampai dengan pertigaan kedua. Di sana juga ada papan penunjuk jalan menuju area makam Syekh Amir Hamzah. Anda bisa mengikuti jalan tersebut, jalan yang baru dicor semen. Kiri kanan jalan menuju makam masih berupa sawah warga. Riwayat sejarah menceritakan bahwa Raden Muhammad Amir Hamzah lahir di Kediri pada tahun 934 Hijriah atau 1528 Masehi. Adapun silsilah garis keturunan dari jalur ayah adalah Raden Muhammad Amir Hamzah atau biasa dipanggil Syekh Petak Awaluddin atau Pangeran Setono Pepangkat bin Raden Muhammad Hamzah atau Pangeran Murda Giridaha bin Susuhan Tegalwangi Giri bin Susuhan Giri Prabu Satmata bin Sayyid Maulana Ishaq bin Sayyid Ibrahim Al-Ghazi Asmorohondi bin Sayyid Jamaluddin Husain. Adapun garis keturunan dari jalur ibu yaitu Dyah Gondowati atau Nyai Fatimah binti Prabu Girindra Dyah Ranawijaya bin Dyah Wijaya Karana Bre Keling. Raden Muhammad Hamzah merupakan adipati pertama di Kerajaan Daha Kediri pada era Giri Kedaton pada tahun 1527 Masehi dan memiliki istri dari salah satu putri Dyah Ranawijaya Girindrawardana yang bernama Dyah Gondowati yang akhirnya diberi nama Nyai Fatimah setelah beliau memeluk agama Islam. Dari pernikahan keduanya, beliau dikaruniai 4 putra dan 1 putri, yaitu yang pertama Raden Muhammad Amir Hamzah atau Pangeran Petak Semen Kediri, yang kedua Pangeran Ketandan, yang ketiga Pangeran Pocanan, yang keempat Pangeran Abobang, dan yang terakhir Dyah Ayu Aisyah. Sejarah diketemukannya makam Syekh Amir Hamzah sekitar tahun 2020. Pimpinan Majelis Padang Ati yaitu Gus Reza Zakaria memiliki firasat dan batin yang kuat setiap melewati jalan Argowilis. Akhirnya dengan kemantapan hatinya, beliau mencari informasi
kepada warga yang bermukim di Jalan Setono. Sampai bertemulah beliau dengan Kiai Ustadi, atau beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah. Kiai Ustadi menceritakan bahwa di lingkungan Jalan Setono ada sebuah punden atau tempat keramat yang dihormati, yang di dalamnya terdapat makam orang yang dianggap sebagai cikal bakal desa tersebut, namun belum memiliki nama. Karena belum ada nama pada punden tersebut, sering menimbulkan kesimpang siuran atas nama asli pemilik dari punden tersebut. Pada awalnya ada yang menyebut Mbah Kebo, ada pula yang menyebut Sunan Maulana Arya Khonansah, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya Gus Reza Zakaria melakukan kunjungan ke pepunden untuk menelusuri siapa sebenarnya yang dimakamkan di punden tersebut. Penelusuran pada punden dilakukan dengan cara meneliti batu bata kuno, kijing, umpak, batu kuno yang berada di area makam tersebut. Setelah dilakukan penelitian terhadap batu-batu tersebut, ternyata memiliki kesamaan dengan batu yang berada di makam Sunan Giri. Akhirnya, untuk memastikan kebenarannya, para ahli didatangkan dan ternyata benar bahwa makam tersebut identik dengan makam Sunan Giri. Oleh karena kesamaan tersebut, cucu ke-9 dari Sunan Giri yang bernama Gus Ipul didatangkan untuk memastikan kesamaan ciri-ciri makam dengan buku induk Sunan Giri. Akhirnya, setelah diketemukan kebenaran atas makam tersebut, pihak pemerintah desa resmi membuka wisata religi Raden Amir Hamzah pada tahun 2021. Pada awal dibuka, area makam masih sangat sederhana. Hanya ada makam saja, pohon besar, dan rerumputan yang masih liar. Sebagai upaya melestarikan warisan sejarah, maka diadakan proyek untuk membangun area makam serta membuat bagan silsilah yang jelas tentang makam tersebut. Keidentikan dengan makam Sunan Giri diyakini sebagai keturunan keempat, sedangkan keturunan ketiga makamnya berada di area pemakaman Setono Gedong, Kota Kediri. Kejelasan dan keaslian makam sebelah timur menurut penuturan dari narasumber, yaitu Gus Zakaria, Gus Ipul, dan pihak-pihak yang terkait lainnya yang terlibat dalam penelitian ini, menyatakan sudah terbukti benar
Bahkan menurut orang-orang yang memiliki firasat kuat, makam sebelah timur dipercaya milik Raden Muhammad Amir Hamzah dengan istrinya Raden Ayu Nyai Safitri, yaitu putra dari Bupati Tulungagung. Sedangkan makam sebelah barat ada yang meyakini makam baru yang diadakan, ada pula yang bilang tempat menaruh pusaka. Riwayat lain menyebutkan makam selatan, makam milik Kiai Gede Patusan dan Nyai Sawiyah yang merupakan abdi dalem kinasih. Raden Muhammad Amir Hamzah wafat di Setono Semen pada hari Jumat 12 Jumadil Awal tahun 1012 Hijriah atau 17 Oktober 1603 Masehi pada usia 75 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan baik yang berlipat ganda atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Semoga ziarah ke Waliullah ini bisa membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah dulurku, demikian tadi penelusuran tim jejak langkah untuk mendapatkan informasi tentang siapa beliau dan bagaimana beliau bisa dimakamkan di sini, bagaimana sejarahnya. Dan apabila dari kami ada kesalahan, ada kekurangan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dulurku, jenengan yang punya informasi boleh ditampilkan di kolom komentar. Oh ya, kalau jenengan punya referensi tempat ziarah makam Waliullah, jenengan juga boleh tulis di kolom komentar. Matur nuwun buat dulurku yang sudah like, subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya. Mengatakan channel ini saya aturkan matur nuwun yang sebanyak-banyaknya. Semoga dicatat sebagai amal panjenengan semua. Demikian dulur yang bisa kami aturkan. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.